Bagaimana jadinya jika surga dijual lewat paksaan, tubuh perempuan dijadikan persembahan, dan agama disulap menjadi alat kekuasaan? Safira, gadis desa yang cerdas namun terkungkung dogma, dipaksa menikah dengan Kyai Walid, pemuka agama karismatik yang ternyata menyimpan sekte dan ritual sesat di balik jubah sucinya. Berbekal keberanian, luka, dan suara yang sempat dibungkam, Safira akhirnya membongkar kebusukan yang selama ini dipuja dan menemukan bahwa surga sejati bukan tempat, melainkan kebebasan untuk memilih hidup sendiri. Langit desa Banyu Petung sore itu mendung, tapi tak kunjung hujan. Matahari sembunyi di balik awan, menyisakan cahaya kekuningan yang tumpah murung di halaman rumah Safira. Rumah panggung kayu itu berdiri di ujung dusun, berdinding anyaman bambu yang mengelupas di beberapa sisi. Di serambinya, seorang gadis duduk bersila, memeluk lutut sambil menatap selembar kertas putih yang sudah mulai lecek di ujungnya. Itu surat beasiswa dari Universitas Islam Negeri di kota. Namanya tercetak tebal di bagian atas dengan logo kampus berwarna biru kehijauan. Ia membaca surat itu berkali-kali, seperti ingin meyakinkan bahwa itu bukan sekadar khayalan, tapi kertas itu kini terasa seperti barang asing, sebuah harapan yang tak lagi punya tempat berpijak. Di belakangnya, suara langkah ibu mendekat, pelan tapi mantap. Bu Yusni, ibunya, mengenakan kerudung tua dan kebaya lusuh. Perempuan paruh baya itu membawa nampan berisi teh dan kue singkong, tapi wajahnya tegang, bukan karena lelah, tapi karena ada sesuatu yang sejak tadi menggantung di lidahnya. "Fa," panggilnya lirih. Safira menoleh. Ia tahu detik itu akan datang. Detik di mana ibu tak lagi membicarakan kuliah, tapi bicara tentang sesuatu yang tak bisa ditolak, tak bisa dibantah. "Mak baru pulang dari pesantren. Tadi Kyai Walid memanggil nama kamu di hadapan para santri. Katanya semalam beliau mendapat mimpi. Mimpi tentang perempuan bersinar yang berjalan menuju cahaya. Dan beliau yakin itu kamu." Suara Bu Yusni gemetar, tapi mata dan senyumnya memancarkan rasa bangga yang begitu tulus, seperti seorang ibu yang anaknya baru dilamar raja. "Safira," lanjutnya, "beliau ingin kamu jadi istrinya, istri kelima." Dunia seolah berhenti bergerak. Safira tak menjawab. Ia hanya menunduk. Matanya kembali ke surat beasiswa yang kini terasa seperti surat perpisahan. "Tapi, Mak, aku mau kuliah. Aku sudah diterima. Aku sudah daftar dari bulan lalu," bisiknya. Bu Yusni menghela napas. Wajahnya mengeras, tapi bukan karena marah. Lebih karena takut. Takut kehilangan kepercayaan Kiai. Takut dianggap tak tahu diri. Kuliah bisa kau kejar nanti, tapi surga. Kesempatan begini tidak datang dua kali. Ini bukan pernikahan biasa. Ini anugerah, jalan menuju surga. Surga. Kata itu mengendap dalam dada Safira. Sudah terlalu sering ia mendengarnya disebut-sebut dalam berbagai bentuk perintah. Tunduk pada ibu, tutup aurat, jangan melawan, jangan bermimpi terlalu tinggi. Semua dibungkus dengan janji surga. Dan sekarang ia harus menyerahkan seluruh hidupnya untuk surga yang bukan ia pilih. Safira tumbuh dalam rumah yang hanya punya dua tiang, ibunya dan pesantren. Ayahnya wafat saat ia masih bayi, dan sejak itu Bu Yusni menggantungkan hidup sepenuhnya pada kiai dan doa. Ia mencuci pakaian para santri, membersihkan langgar, dan seringkali tidur di sudut dapur pesantren jika kemalaman pulang. Safira mengerti. Ia tahu betapa besar hutang budi ibunya pada Kyai Walid. Tapi ia juga tahu hidupnya bukan milik orang lain. Dalam diam, sejak kecil ia menyukai puisi. Sajak-sajak dari buku bahasa Indonesia di sekolah ditulis ulangnya di belakang buku Iqra. Tapi tak satu pun berani ia baca lantang.
Di desa ini, puisi bukan kebutuhan, apalagi mimpi. Malam itu, udara di Banyu Petung terasa lebih dingin dari biasanya. Di dalam kamar, Safira duduk memeluk lutut, menatap dinding yang kosong. Bayangan wajah Kyai Walid muncul dalam pikirannya. Sorot mata yang tajam, senyum yang dingin, suara yang menghipnotis saat ceramah. Lelaki itu lebih tua dari almarhum ayahnya. Ia tak tahu bagaimana rasanya menjadi istri. Ia bahkan belum selesai memahami dirinya sendiri. Pukul 2 dini hari, ia terbangun karena mimpi buruk. Dirinya berdiri di tengah api, mengenakan pakaian putih panjang, sementara puluhan orang berlutut di sekeliling menyebut namanya sambil menangis. Di tengah mereka, Kyai Walid duduk di singgasana, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, seperti nabi palsu yang sedang memberi restu. Safira terbangun dengan peluh membasahi pelipis. Pagi harinya, Lutfi datang. Ia membawa 2 bungkus nasi megono dari pasar. Lelaki itu teman masa kecil Safira, sahabat menulis puisi di bawah pohon sawo. Tapi sejak lulus SMA, ia melanjutkan hidup di kota, mengambil kuliah sambil bekerja serabutan. Kini ia kembali ke desa karena ibunya sakit. "Kudengar kamu mau menikah," katanya langsung, tanpa basa-basi. Safira diam. Dengan Kyai Walid, lanjutnya, "Apa kamu yakin?" Kepalanya pelan-pelan menggeleng, tapi bibirnya tak mampu jujur. "Mak bilang itu kehendak langit," jawabnya akhirnya. Lutfi menatapnya, lama, dalam. "Langit yang mana, Fa? Sejak kapan langit menyuruh gadis 17 tahun berhenti bermimpi dan jadi pelayan pria tua?" "Jangan bicara begitu," bisik Safira, lirih. "Kalau orang dengar kamu bisa kena sial. Sial itu kalau kamu benar-benar menikah, Fa. Kamu tahu itu." Safira menggigit bibir. Ia tahu Lutfi benar, tapi kebenaran kadang tak cukup kuat di tempat ini. Malam itu, Bu Yusni meletakkan kain putih dan kembang 7 rupa di kamar Safira. "Besok kamu mandi suci. Kiai ingin kamu datang dalam keadaan bersih, lahir dan batin." "Mak, apa Mak yakin ini jalan terbaik?" tanya Safira akhirnya. Bu Yusni menoleh, menatap anak gadisnya. Dalam pandangannya ada air mata yang tak jatuh dan juga ketakutan yang tak bisa dijelaskan. "Mak, cuman ingin kamu selamat. Dunia ini berat, Fa. Kalau kamu dekat dengan orang yang dekat dengan Tuhan, hidupmu akan ringan." Safira menatap tangan ibunya yang mulai keriput, tangan yang membesarkannya sendirian, tangan yang kini mengantarnya entah kemana. Dalam hati kecilnya, sebuah kalimat berbisik, apa benar surga bisa dicapai dengan menyerahkan hidup kita pada orang lain? Dan malam pun datang, menyelimuti Banyu Petung. Tapi tidak semua kegelapan meninabobokan. Ada yang menyimpan sunyi, ada yang menyembunyikan luka, dan ada yang menunggu untuk melawan. Malam di desa Banyu Petung turun seperti jubah hitam yang menyelimuti pelan-pelan, menutup segala bentuk cahaya dan suara. Di langit, bulan hanya terlihat separuh, seolah ikut ragu menyinari tanah yang penuh tanda tanya. Desa ini selalu senyap selepas Isya. Rumah-rumah kecil sudah tertutup, hanya suara tongkat santri ronda yang sesekali terdengar memukul bambu dengan ritme perlahan. Tak. Di dalam kamarnya yang sempit, Safira bersimpuh di sajadah. Tubuhnya menunduk dalam sujud panjang. Begitu lama hingga matanya perih dan air mata membasahi kain mukena. Tapi tak ada satupun ayat yang ia lafalkan terdengar seperti jawaban. Doa-doanya seperti hanyut di udara, tak menyentuh langit. Ia bertanya dalam hati, lebih dari sekali, apakah Tuhan mendengarkan suara orang yang tidak berani melawan? Sujudnya bukan lagi karena pasrah, tapi karena takut.
takut kehilangan hidup yang seharusnya baru dimulai. Pagi harinya, udara di pesantren terasa berbeda. Awan menggumpal di langit, dan para santri berjalan lebih cepat dari biasanya. Seolah mereka tahu ada sesuatu yang akan terjadi, tapi tak ada yang mau mengatakannya dengan suara lantang. Safira berjalan sendirian menuju pesantren. Ia mengenakan kerudung putih dan gamis biru muda. Wajahnya pucat seperti kertas. Bu Yusni memeluknya pagi itu dengan pelukan yang lama, nyaris seperti perpisahan. Tapi tak satu pun kata keluar dari mulutnya selain, "Ingat, Fa, ridha Kiai adalah ridha Tuhan." Langkah Safira berat. Semakin dekat ke gerbang pesantren, semakin keras dadanya berdebar. Ia seperti sedang berjalan ke tempat yang belum pernah dikunjungi manusia. Padahal ini bukan kali pertama ia ke sini. Tapi hari ini, ia datang bukan sebagai santri, bukan sebagai anak dari Bu Yusni, tapi sebagai calon istri Kiai Walid. Dan itu terasa seperti sesuatu yang tak benar. Di aula tengah, Kiai Walid duduk di kursi rotan yang ditinggikan, dikelilingi oleh para santri laki-laki. Ruangan itu sederhana, hanya ada tikar pandan dan rak kitab. Tapi auranya berbeda. Wangi dupa melayang di udara, menyusup ke hidung dan perlahan membuat kepala pening. Kiai Walid tersenyum saat melihat Safira masuk. Wajahnya tak menunjukkan usia, selalu tampak bersih, nyaris tidak wajar. Matanya menatap langsung, menembus tubuh Safira, seolah ia sudah tahu apa yang sedang dipikirkan gadis itu. "Safira anak Yusni," ucapnya pelan, tapi terdengar jelas oleh semua orang. "Tadi malam aku melihatmu lagi dalam mimpi. Kau berjalan di tengah api tapi tidak terbakar. Itu tandanya kau telah disucikan." Semua santri mengangguk, tak ada yang bertanya, tak ada yang ragu. Safira hanya bisa menunduk. Dalam hatinya, ia ingin berlari. Di luar pesantren, Lutfi menunggu di depan warung kecil milik Pak Karman. Ia duduk dengan gelisah, matanya terus menatap ke arah gerbang pesantren. Tadi pagi, ia sempat mendengar bahwa hari ini akan ada penerimaan istri baru. Tapi tak satu pun warga berani menyebut nama. Ia melihat Safira masuk dan perasaannya langsung tak karuan. Tak bisa tinggal diam, ia menghampiri Ustadz Syakir, salah satu santri senior yang dikenal pendiam dan jarang bicara. Tapi matanya menyimpan banyak rahasia. "Ustadz Syakir," sapa Lutfi pelan, "boleh bicara sebentar?" Ustadz Syakir memandangnya dengan tajam, lalu menoleh ke kanan kiri, memastikan tak ada yang mendengar. "Jangan terlalu banyak tanya di sini," bisiknya, "kalau kau sayang nyawamu." "Apa benar Kiai akan menikah lagi dengan Safira?" Ustadz Syakir diam lama. Matanya menatap jauh ke arah menara masjid. Lalu perlahan ia menjawab, "Kiai Walid tak pernah menikah di hadapan hukum. Tapi setiap 7 bulan selalu ada perempuan baru. Mereka dipilih, didoakan, dinikahkan secara batin. Setelah itu, tak pernah lagi kami melihat mereka seperti semula." "Apa maksudnya?" tanya Lutfi, hampir berteriak. "Beberapa pergi, beberapa tetap di sini, tapi tak lagi bicara, seperti bayangan yang tak punya jiwa." Lutfi merinding. Ustadz Syakir melangkah pergi, meninggalkan kalimat yang menggantung seperti bom waktu. "Kalau kau peduli pada Safira, selamatkan dia sebelum malam Jumat Kliwon." Malam pun datang. Di pesantren, ruangan dalam mulai ditutup. Para santri perempuan dipulangkan lebih awal. Santri laki-laki hanya berbisik pelan, seolah sedang menunggu ritual yang tak tertulis dalam buku manapun. Safira digiring ke paviliun kecil di belakang pesantren. Di sana, seorang perempuan tua menyambutnya dengan kain putih dan minyak wangi. Wajahnya keriput, tapi sorot matanya tajam, seperti orang yang pernah mengalami neraka dan kembali hidup untuk membisikkan peringatan.
"Namaku Kak Nur," katanya lirih. "Aku dulu juga dipilih." Safira membeku. Perempuan ini seperti bayangan dari masa depan. Apa maksudnya? Ritual malam, doa pemurnian. Dulu aku juga dipakaikan kain ini, juga didudukan di depan dupa, didoakan, disentuh, diberi air doa. Lalu segalanya berubah. Safira menarik napas tak beraturan. Kenapa tidak ada yang bicara? Kak Nur menunduk. Karena semua orang takut. Takut dianggap murtad. Takut disebut kafir. Di sini suara Tuhan sudah dikuasai satu orang, dan kita hanya disuruh percaya. Di luar pagar pesantren, Lutfi menyelinap malam itu. Ia membawa kamera kecil yang biasa ia pakai saat kuliah. Ia tak tahu pasti apa yang ia cari, tapi ia tahu jika malam ini tak ia rekam, mungkin Safira akan menghilang seperti Kak Nur, seperti perempuan-perempuan lain yang kini tinggal nama. Dari celah ventilasi kayu, ia melihat ruangan dalam. Ada dupa menyala, ada lantunan ayat yang diputar dalam suara rekaman, dan di tengah ruangan berdiri Safira dengan wajah pucat dan tubuh menggigil. Ia tahu waktu tak banyak. Dan ketika suara doa semakin keras dan tubuh Safira mulai limbung karena aroma dupa yang menusuk, satu suara tiba-tiba membelah udara. "Fa, lari." Suara itu seperti petir. Semua mata menoleh dan malam pun pecah dalam kekacauan. Langit desa Banyu Petung hari itu tampak kelabu, tapi tidak hujan. Angin berembus kering, seperti menggiring debu-debu halus untuk menutup mata siapapun yang ingin melihat kebenaran. Di dalam paviliun pesantren, waktu seolah tak berjalan. Jam dinding tua berdetak lambat, tik, 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 seirama dengan detak jantung Safira yang menggila. Ia duduk di atas lantai beralas permadani usang, mengenakan gamis putih polos. Wajahnya dibaluri bedak tabur yang membuatnya terlihat seperti mayat hidup. Terang, tapi dingin. Di depannya, segelas air putih di atas nampan perak dan segumpal kapas yang disiramkan minyak wangi melati. Bu Yusni, ibunya, berdiri di sudut ruangan dengan mata berkaca-kaca. Tapi tidak ada isak, tidak ada pelukan, hanya tatapan yang menggantung antara rasa bersalah dan keyakinan buta. "Kamu akan disatukan dengan orang pilihan Tuhan, Fa," bisiknya. Safira tidak menjawab. Ia hanya menatap bayangannya sendiri di cermin bundar di sudut ruangan. Di sana, ia melihat seorang gadis yang tidak ia kenali, duduk diam, menanti peristiwa yang bukan ia pilih. Suasana di luar aula utama pesantren hening, tapi bukan karena damai, lebih karena semua orang menahan napas. Tak satupun warga diundang untuk melihat langsung acara ini, kecuali segelintir santri senior dan 2 orang saksi yang didatangkan dari luar desa. Katanya mereka dari pesantren afiliasi, tapi tak ada yang mengenal mereka. Kiai Walid masuk ruangan dengan jubah putih gading. Janggutnya disisir rapi, wajahnya memancarkan ketenangan yang dibuat-buat. Ia duduk bersila di depan meja kayu kecil yang dihias bunga kering dan kitab-kitab lusuh. Di hadapannya, seorang lelaki tua membacakan doa pembuka. Safira duduk di belakang tirai tipis, seperti seorang pengantin dalam upacara adat. Tapi ini bukan pernikahan, ini pemakaman sunyi bagi hidup yang tak pernah diberi izin tumbuh. "Safira binti Rahmatullah, apakah engkau bersedia dinikahkan dengan Kiai Haji Walid bin Syarifuddin dengan mahar berupa surah Al-Fatihah dan sehelai kain putih dibayar tunai?" Suara itu keluar dari mulut seorang lelaki tua. Pelan namun tajam. Safira menahan napas. Semua mata menatap ke arahnya. Detik itu begitu panjang. Suara dalam hatinya berteriak, "Tidak." Tapi lidahnya keluh. Lututnya gemetar. Lalu dari sudut ruangan ibunya menatap sambil menunduk, mengangguk perlahan. Isyarat sunyi
yang terdengar lebih keras dari guntur. Dan akhirnya, iya. Tak ada sorakan, tak ada tepuk tangan, hanya lantunan doa pelan dan bau dupa yang semakin menyengat. Setelah ijab kabul selesai, Kyai Walid berdiri dan menghampiri Safira di balik tirai. Ia mengangkat tirai itu pelan, menatap wajah gadis yang kini resmi dimilikinya. Ia tersenyum kecil, lalu menyentuh dahi Safira dengan jari telunjuk yang dingin. "Selamat datang di jalan suci, bidadari kecil," bisiknya. Tubuh Safira menegang, tapi ia tak melawan. Tidak hari ini. Malam harinya hujan turun tiba-tiba. Kilat menyambar langit Banyu Petung, membelah gelap dengan terang yang menyilaukan. Di paviliun belakang, ruangan kecil disiapkan dengan alas kasur dan kain putih di atasnya. Sebatang lilin besar menyala di sudut ruangan, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Di luar, beberapa santri menjaga pintu. Safira duduk di dalam, sendiri. Tangannya memegang gelas air doa yang belum ia minum. Ia bisa mendengar suara lantunan zikir pelan di kejauhan, bercampur dengan suara angin dan gemericik hujan. Pintu berderit terbuka. Kyai Walid masuk dengan langkah pelan, membawa tasbih dan sebuah botol kecil berisi minyak wangi. Wajahnya tetap tenang, tidak ada gairah, tidak ada kebencian, hanya kesunyian yang menyeramkan. "Ini malam penting, Safira," katanya sambil menutup pintu. "Malam di mana surga akan membuka gerbangnya untukmu." Ia duduk di samping gadis itu. Tangan tuanya mengusap pundak Safira, pelan namun membuat kulitnya terasa seperti terbakar. Safira menatap dinding. Ia ingin berteriak, ingin lari, tapi tubuhnya seolah membatu. Dan jauh di dalam dadanya, sebuah perasaan yang lebih mengerikan mulai tumbuh. Pasrah, bukan karena rela, tapi karena sudah terlalu lama dibungkam. Namun takdir bergerak dalam cara yang aneh. Saat Kyai mulai membaca doa dalam bahasa Arab yang tak dikenali Safira, tiba-tiba terdengar ketukan keras di jendela belakang. Disusul teriakan, "Fa, F-A, lari." Itu suara Lutfi. Sekejap, tubuh Safira tersentak. Kyai Walid berdiri, bergegas menuju jendela. Tapi sebelum ia membuka, kaca jendela dihantam batu besar. Pecahannya berterbangan dan hujan menerobos masuk. Pintu didobrak dari luar. Lutfi menerjang masuk, meski tubuhnya segera ditahan oleh 2 santri penjaga. "Jangan sentuh dia," teriaknya. "Kalian pikir ini surga, ini penjara." Safira berdiri untuk pertama kalinya sejak hari itu dan menatap wajah Kyai Walid dengan mata yang tak lagi takut. "Mak," katanya lirih, "aku tidak mau." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, suara Safira terdengar oleh langit. Namun pelarian itu tidak mudah. Lutfi ditangkap malam itu juga. Safira dipulangkan ke rumah dengan luka di pelipis. Dan keesokan harinya, seluruh desa bergemuruh dengan satu berita. Safira kerasukan setan kota. Dia hampir menghancurkan kehormatan Kiai. Bu Yusni pingsan mendengarnya. Safira dikurung di rumah, dilarang keluar, dilarang bicara, disuruh puasa dan baca istighfar. Karena katanya, hanya iblis yang membuat perempuan menolak surga. Tapi Safira tahu, dia sudah memulai sesuatu yang tak akan bisa dihentikan dengan air wudhu dan doa-doa palsu. Hujan sudah reda sejak dini hari, tapi bumi masih basah. Kabut tipis menyelimuti desa Banyu Petung seperti kain kafan yang membungkus luka-luka yang belum kering. Awan menggantung rendah, menindih atap rumah-rumah dengan berat yang tak kasat mata. Desa ini yang selalu tampak tenang dari luar, mulai terasa seperti tanah yang menyembunyikan bau busuk dari dalam. Di rumah panggung tua itu, Safira duduk di dalam kamar. Pintu dikunci dari luar. Tubuhnya masih lemah,
dengan bekas memar di pelipis kiri akibat benturan saat penangkapan Lutfi. Namun lebih dari rasa sakit fisik, ada sesuatu yang lebih menyiksa. Diamnya orang-orang yang mencintainya. Sudah 2 hari, ibunya tak berbicara sepatah kata pun, bahkan tak menatap matanya. Seakan semua yang terjadi adalah kesalahan Safira karena berani berkata tidak. "Mak," suara Safira serak. Ia berdiri di balik pintu, mengetuk pelan. "Aku nggak kerasukan, aku cuma nggak kuat. Aku cuma pengen hidupku sendiri, Mak." Tak ada jawaban, hanya langkah kaki menjauh. Safira terduduk. Ia tahu, dalam benak ibunya, ia telah berubah dari anak yang suci jadi sumber aib keluarga. Tapi yang lebih menyesakan, tidak ada satupun warga desa yang membela. Kiai Walid menyampaikan ceramah terbuka kemarin sore di masjid. Syaitan kota telah merasuki sebagian dari anak-anak kita. Iblis datang dalam bentuk cinta, dalam bentuk pemuda dengan kamera. Maka, siapa yang menjaga keutuhan umat jika bukan kita sendiri? Dan semua orang menangis saat mendengarnya. Di tempat lain, Ustadz Syakir termenung di balik lemari kitab tua di perpustakaan pesantren. Ia mengeluarkan satu buku kecil dari dalam rak, tersembunyi. Buku yang tak pernah boleh disentuh santri lain. Judulnya tertulis samar, Fathu An-Naim, Jalur Ruhani untuk Membangun Istana Akhirat. Buku itu berisi catatan pribadi Kiai Walid yang diam-diam ia temukan 3 tahun lalu. Di dalamnya, bukan ayat-ayat suci yang mendominasi, melainkan mantra-mantra dalam huruf Arab gundul dan diagram ruang yang persis seperti denah bawah tanah pesantren. Ruang pemurnian jiwa digunakan hanya pada malam Jumat Kliwon. Cahaya diterima dari tubuh perempuan suci. Jangan lebih dari 7 dalam satu siklus. Lilin, dupa, air doa, dan darah hewan bersih. Syakir menggigit bibir. Dulu ia pikir itu hanya coretan kosong. Tapi kini ia mengerti. Ada sekte tersembunyi yang hidup dalam bayang-bayang pesantren. Dan perempuan-perempuan yang dinikahi secara ruhani hanyalah media, alat, persembahan. Malam Jumat Kliwon kembali datang. Langit hitam legam. Angin bertiup aneh. Tidak kencang, tapi menusuk. Pepohonan bambu bergoyang seperti tubuh yang gemetar. Di halaman belakang pesantren, beberapa santri laki-laki memasang lampu minyak dan meletakkan dupa kering di atas tempurung kelapa. Safira dibawa keluar dari rumah oleh Bu Yusni sendiri. Tanpa kata, hanya dengan satu kain panjang yang digunakan untuk menutupi kepalanya. "Mak, jangan!" Suara Safira hampir tak terdengar. Tapi Bu Yusni hanya menjawab dengan satu kalimat. "Tuhan lebih tahu darimu, Fa." Safira tak melawan. Tidak lagi. Ia lelah berteriak ke dunia yang menutup telinga. Ia dibawa ke ruangan yang berada di bawah pesantren. Ruang yang tak pernah ia tahu sebelumnya. Melewati lorong sempit, gelap, dengan dinding batu berlumut. Lampu minyak di setiap sudut menciptakan bayangan menari di dinding. Seolah ada makhluk-makhluk tak kasat mata yang ikut hadir dalam pertemuan ini. Di ujung lorong terbentang sebuah ruangan bulat. Di tengahnya lingkaran tanah dengan simbol aneh yang digambar menggunakan serbuk putih dan darah ayam hitam. Di sudut berdiri 5 perempuan berkerudung putih. Tubuh mereka kaku seperti patung. Wajah mereka pucat, mata kosong, tak berkata sepatah kata pun. Kiai Walid berdiri di tengah, mengenakan jubah hitam dan tasbih besar yang menggantung di leher. Suaranya melantunkan doa, tapi bahasa yang digunakan bukan bahasa Arab. Lebih mirip gumaman yang dilakukan, seperti mantra kuno yang tak dikenali. Anak-anak surga. Malam ini, kita menerima kembali tubuh suci dari perempuan yang telah diuji oleh kegelapan. Ia hampir tergelincir, tapi kini kembali ke cahaya. Semua mata tertuju pada Safira. Ia diminta masuk ke dalam lingkaran tanah. Kakinya gemetar, tapi
Ia melangkah. Di saat itulah seorang gadis muda, mungkin sekitar 13 atau 14 tahun, muncul dari balik tirai. Ia mengenakan kerudung putih dan gaun panjang. "Ini Fatimah," ucap Kiai Walid, "gadis yang akan menerima bagian pertama dari pemurnian." Safira membelalak. Gadis itu bahkan belum cukup umur untuk memahami apa itu dunia, apalagi ritual. "Tidak, ini salah," gumam Safira. Tapi tak ada yang mendengar. Semua yang hadir, termasuk para perempuan di sudut ruangan, telah seperti tersihir, tunduk, hening, seolah roh mereka sudah dilepaskan sejak lama. Kiai Walid mulai melangkah mendekati Fatimah. Ia membuka botol kecil berisi minyak dan menorehkan di dahinya. Ia memegang tangan Safira, lalu mengarahkannya ke kepala gadis kecil itu. "Beri dia cahaya, jadilah jembatan, maka surga akan terbuka untuk kalian berdua." Safira menggigil. Tubuhnya kaku, tapi di dalam hatinya sesuatu menyala. Suara Lutfi, wajah Kak Nur, jerit kecil yang ia dengar dari mata Fatimah meski bibirnya tak bergerak. Dan pada detik itu, Safira menampar tangan Kiai Walid. Semua membeku. Gadis itu berbalik, meraih tangan Fatimah dan berteriak, "Lari!" Yang terjadi selanjutnya seperti mimpi dalam mimpi buruk. Dupa tumpah, api menjalar. Salah satu perempuan pingsan. Santri, penjaga panik. Tapi Safira dan Fatimah sudah berlari keluar lorong, menembus pekarangan belakang pesantren. Di kejauhan, di balik pohon mangga tua, Ustadz Syakir berdiri menunggu. Ia mengangkat lentera dan membawa mereka menuju arah barat, keluar dari kompleks pesantren. "Lewat jalan kebun. Cepat, aku akan beri waktu," katanya. Napasnya terengah. "Kenapa kamu bantu kami?" tanya Safira sambil menggenggam tangan Fatimah erat. Ustadz Syakir menatapnya. Wajahnya pucat, tapi ada keberanian di matanya yang tidak pernah muncul sebelumnya. "Karena aku dulu pernah diam saat adikku jadi jembatan, dan ia tak pernah kembali." Safira menggigit bibir, air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena akhirnya ia memilih. Ia memilih hidup, dan ia tahu ini baru permulaan. Kabut masih menggantung di jalan-jalan setapak desa. Padahal matahari sudah menggeliat dari balik bukit. Tapi sinar pagi tak benar-benar menyentuh desa Banyu Petung pagi itu. Seperti ada tirai gaib yang menolak cahaya masuk sepenuhnya. Angin pagi membawa aroma tanah basah bercampur dupa yang mengering. Aroma yang membuat bulu kuduk berdiri tanpa sebab. Di balik semak-semak kebun singkong, Safira dan Fatimah terbaring lelah. Nafas mereka terengah, tubuh penuh lumpur dan daun kering. Mereka sudah berlari hampir semalaman, menyusuri jalur tersembunyi yang ditunjukkan Ustadz Syakir. Suara gonggongan anjing, derap sandal santri yang mencari, dan denting azan subuh bergema bersautan sepanjang malam. Tapi kini, dunia terasa senyap. Untuk sementara, sudah aman. Liris Syakir dari belakang mereka, sembari menutup jalur jejak dengan ranting-ranting dan tanah. Safira menatap Fatimah. Gadis kecil itu memeluk lutut, tak bersuara, matanya kosong. Ia bahkan belum menangis, mungkin karena ketakutan sudah melampaui batas air mata. "Kita mau kemana?" tanya Safira pelan. Syakir berdiri. Di tangannya tergenggam kitab kecil bersampul kulit yang ia selamatkan dari perpustakaan pesantren. "Ke rumah yang dilupakan, tempat di mana semua ini bermula," jawabnya. Perjalanan membawa mereka keluar dari pusat desa, ke arah bukit sepi di sebelah barat. Jalan setapak makin sempit, lalu berubah menjadi lorong semak dan akar pepohonan tua. Setelah 1 jam berjalan, mereka tiba di depan sebuah rumah batu tua yang nyaris tertelan hutan.
Rumah itu sudah rusak, atapnya bolong di beberapa bagian, jendela terpasang miring, dan pagar kayu sudah rapuh. Tapi ada sesuatu yang terasa mengganggu. Tidak ada debu, tidak ada sarang laba-laba. Rumah itu tua, tapi bukan kosong. Dulu ini rumah Pak Syarifuddin, kata Syakir, ayah kandung Kiai Walid, orang pertama yang membangun pesantren Al-Hikmah. Safira menatap bangunan itu seperti menatap liang kubur. Sebuah firasat dingin merayap dari tulang punggung ke tengkuknya. Orang bilang beliau orang suci, tapi ada yang tidak pernah dicatat sejarah. Syakir membuka pintu rumah perlahan. Sendi kayu berderit, mengadu dalam desahan panjang. Di dalam, ruangan berbau lembab dan dingin. Lantai berdebu meski tidak kotor. Sebuah rak kitab tua masih berdiri di sisi kanan. Meja sembahyang kecil di sudut kiri. Di tengah, lubang tanah tertutup papan. Syakir menarik papan itu. Di bawahnya, ada tangga turun ke ruangan bawah tanah. Disinilah semuanya dimulai, katanya. Ruangan bawah tanah itu sempit, gelap, tapi bersih. Lilin tua masih berdiri di sisi-sisi tembok. Simbol-simbol aneh tergurat di dinding. Bintang 6, mata tunggal, dan guratan ayat-ayat Arab tanpa harakat. Pak Syarifuddin bukan sekadar guru agama. Ia mendalami tarekat menyimpang. Percaya bahwa kesempurnaan hanya bisa dicapai lewat perpaduan roh lelaki dan tubuh perempuan suci. Safira mematung. Kata-kata Syakir menggema seperti palu yang memecah ketenangan batinnya. Dia mewariskan ajaran ini pada anaknya, Walid. Tapi Walid lebih ambisius. Ia mencampurkan ajaran itu dengan kekuasaan, dengan uang, dengan pengaruh sosial. Ia membuat sekte itu menjadi institusi, lalu menyamarkannya sebagai pesantren. Safira menutup mulut, tangan gemetar, dan perempuan-perempuan itu Syakir mengangguk. Mereka adalah persembahan untuk memperkuat tiang cahaya. Dalam catatan ini, katanya sambil menunjukkan buku kecil dari perpustakaan, terdapat nama-nama Kak Nur, Naila, Laila, dan ibuku. Safira menatapnya. Ibumu? Syakir tersenyum pahit. Dulu ia murid pertama pesantren ini. Dikatakan wafat karena penyakit. Tapi aku tahu dia tidak pernah keluar dari tempat ini. Mungkin ia salah satu yang dikubur di belakang. Mereka bertiga keluar dari rumah itu menjelang siang. Matahari masih tertutup awan. Fatimah tetap diam, tapi kini ia menggandeng tangan Safira lebih erat, seolah menemukan seseorang yang bisa ia percaya setelah dunia yang seharusnya melindunginya justru ingin menelannya. Kita nggak bisa diam, kata Safira. Orang-orang harus tahu, harus sadar. Tidak cukup hanya lari, tambah Syakir. Kita butuh bukti dan suara. Mereka menuju rumah Pak Dardiri, mantan kepala dusun yang sejak lama mengasingkan diri. Lelaki tua itu dikenal keras kepala, dianggap pembangkang. Tapi hari itu, ia menerima tamu tak biasa. Safira, Fatimah, dan Syakir membawa bukti dan cerita yang akan mengubah wajah desa. Di ruang tamu kecil itu, mereka membuka semua. Buku, catatan kiai, simbol-simbol yang sama dengan yang ditemukan di ruang bawah tanah. Nama-nama perempuan yang hilang, dan rekaman video ritual yang diam-diam disimpan Syakir sejak dulu. Pak Dardiri yang selama ini dianggap gila menunduk sambil menangis. Aku tahu ini semua, tapi tak punya bukti. Sekarang kita bisa bicara. Sementara itu di pesantren, Kiai Walid menyadari pelariannya gagal sempurna. Ia duduk di ruang kerjanya yang sunyi, membaca doa di atas sajadah. Tapi di dalam hatinya, ia tahu kegelapan yang ia ciptakan mulai retak. Dan cahaya yang ia takuti bukan cahaya surga, tapi kebenaran yang tak bisa ia kendalikan.
Langit Banyu Petung tak pernah seredup ini. Matahari seperti kehilangan tenaga, tertutup mendung keabu-abuan yang tak kunjung berubah menjadi hujan. Angin bergerak malas, membawa aroma rumput kering dan debu-debu yang menempel di kulit seperti beban yang sulit digosok bersih. Di tengah ketenangan itu, badai sedang tumbuh, bukan di langit, tapi di hati masyarakat desa. Safira duduk di ruang belakang rumah Pak Dardiri, diapit oleh Fatimah yang tertidur di pangkuannya, dan Ustadz Syakir yang tengah menyiapkan flash disk berisi rekaman video ritual malam Jumat Kliwon. Video itu direkam diam-diam oleh Syakir selama bertahun-tahun, tapi ia tak pernah punya keberanian untuk menyebarkannya sampai hari ini. "Kita kirim ke media," ucap Pak Dardiri. Lewat jaringan ponakan saya di kota, jurnalis Safira menatap layar ponsel Syakir dengan tangan gemetar. Di sana terlihat dirinya berdiri dalam lingkaran darah di depan Fatimah kecil, dan Kiai Walid berdoa dalam bahasa yang bukan bahasa Tuhan. Di latar, simbol-simbol sesat tergambar jelas. "Kalau ini terbuka, desa ini akan pecah," bisik Safira. "Lebih baik pecah karena kebenaran," jawab Syakir, "daripada terus utuh dalam dusta." Dan dengan satu ketukan jari, video itu terkirim. Dunia luar mulai tahu, dan Banyu Petung takkan pernah sama lagi. Keesokan paginya, video itu viral, disiarkan ulang di YouTube, ditonton oleh ribuan orang. Tagar hashtag surga palsu mulai muncul di Twitter. Di televisi lokal, reporter mewawancarai mantan santri dari desa lain yang mengaku pernah melihat tanda-tanda ritual ganjil selama mengaji di Al-Hikmah. Namun, kebenaran tidak hanya membebaskan, ia juga menyulut. Di desa, berita menyebar seperti api, tapi bukan simpati yang datang, justru kemarahan, kebingungan, dan amarah yang membabi buta. "Fitnah," teriak Pak Lurah Jatmiko di tengah pasar. "Orang kota memang ingin hancurkan pesantren kita." "Safira itu kerasukan jin metropolitan." Bu Yusni, ibu Safira, mendengar itu dari tetangga. Tubuhnya limbung, tapi mulutnya terkatup. Ia mengunci pintu rumah dan menyalakan kaset pengajian Kiai Walid sambil menangis. Di dalam hatinya terjadi perang besar. Anakku atau Tuhanku? Tapi mana yang benar-benar Tuhannya? Sementara itu di pesantren, Kiai Walid tidak bersembunyi. Ia tetap mengisi pengajian. Namun kini, di balik ketenangan suaranya, ada semacam kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Sorot matanya lebih tajam, senyumnya lebih kaku. "Ujian ini datang karena kita terlalu dekat dengan langit," ucapnya di hadapan para santri dan warga yang setia. "Orang-orang luar, mereka iri dengan keistimewaan kita. Mereka tak paham bahwa langit butuh pengorbanan." Semua yang hadir menangis. Beberapa mencium tanah di depannya. Yang lain mencaci Safira dan menyebutnya Putri Dajjal. Pada malam berikutnya, rumah Pak Dardiri dilempari batu. Jendela pecah. Seekor ayam dilempar mati di teras sebagai peringatan. Kertas bertuliskan, "Tobatlah pengkhianat," ditempel di pagar bambu. Safira menangis, bukan karena takut, tapi karena ia tahu kebenaran tak selamanya menang dalam diam. Fatimah mulai bicara, pelan, masih terbata. Aku pernah dibawa ke ruangan itu. Dulu aku kira itu mimpi, tapi ternyata bukan." Ia bercerita tentang malam-malam yang diisi dengan suara lantunan mantra, air yang dipaksa diminum, dan tangan-tangan yang menyentuh tanpa izin. Syakir memeluknya, berbisik, "Kamu selamat sekarang. Kamu cahaya, bukan jembatan." 1 minggu kemudian, tim dari media nasional dan LSM Perlindungan Anak datang ke desa. Tapi masyarakat tidak menyambut. Gerbang desa ditutup, ban dibakar. Para santri berdiri berjaga dengan ikat kepala putih bertuliskan, "Santri Langit." Kiai Walid berdiri di balkon pesantrennya,
mengangkat tangan seperti raja tua yang sedang memanggil badai. Kita akan diuji, tapi ingat, Musa pun dituduh gila, Isa pun dianggap penyihir. Maka siapa kita jika tidak difitnah oleh orang-orang kafir? Dan histeria pun lahir dari ketakutan yang dikemas sebagai iman. Tapi perlahan, sesuatu berubah. Beberapa santri perempuan mulai bicara. Satu persatu, Naila, Kak Nur, dan bahkan istri pertama Kiai, Umi Rafika, yang selama ini dikurung di pavilion belakang dengan dalih sakit jiwa. Rafika muncul di hadapan jurnalis dengan tubuh kurus dan suara parau, tapi jelas, saya tidak gila, saya hanya tahu terlalu banyak. Ia menunjukkan catatan harian, bukti pelecehan, manipulasi, dan pemalsuan dokumen nikah. Dan itulah paku terakhir di peti kebohongan Kiai Walid. Sore itu, Safira berdiri di depan rumah pesantren. Ia tidak membawa apa-apa, kecuali keberaniannya yang telah ditempa luka. Ia membaca puisi. Kertasnya kecil, suaranya pelan, tapi kata-katanya membelah langit. Surga tak pernah menuntut darah, tak pernah menjual tubuh pada jubah. Surga bukan milik yang bersuara paling keras, tapi milik mereka yang tak takut bertanya. Santri kecil di belakang menangis. Seorang ibu melepas kerudung. Seorang santri laki-laki menurunkan ikat kepalanya. Dan itulah awal dari retaknya tembok fanatisme. Polisi akhirnya masuk desa malam itu. Mereka menangkap Kiai Walid di ruang jikir. Ia tidak melawan, hanya tersenyum dan berkata pada petugas, "Kalian pikir aku sesat? Aku cuma lebih jujur daripada semua kalian. Aku menginginkan surga dan aku bangun sendiri jalannya." Tapi ketika ia dibawa pergi, langit yang tadinya mendung turun hujan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Banyu Petung benar-benar sunyi. Sudah 2 bulan sejak hari itu, sejak suara jeruji menutup di belakang tubuh tua yang selama bertahun-tahun disembah sebagai wali. Sejak pesantren Al-Hikmah tak lagi memancarkan suara doa, melainkan gema pertanyaan. Bagaimana mungkin kita tidak tahu? Desa Banyu Petung kini sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Ini sunyi yang lahir dari rasa malu dan kehilangan arah. Langgar masih berdiri, tapi tak lagi penuh. Para santri sebagian pulang, sebagian diungsikan ke pesantren lain. Ibu-ibu yang dulu berebut mencium tangan Kiai Walid kini berjalan dengan mata tertunduk. Di rumah panggung di ujung desa, Safira duduk di serambi menatap jalan tanah yang mulai ditumbuhi ilalang. Di pangkuannya, Fatimah menggambar dengan krayon di atas kertas lukisan-lukisan kecil, burung, matahari, dan 2 perempuan yang berpegangan tangan. "Ini aku," kata Fatimah sambil menunjuk gambar. "Dan ini Kak Safira." Safira tersenyum, senyum yang masih menyimpan duka, tapi juga kekuatan. Di dalam dirinya, badai sudah reda, meski gemanya kadang masih terasa. Rumah Bu Yusni tidak seceria dulu. Ia jarang keluar, tidak karena malu, tapi karena terluka. Luka yang datang bukan dari orang lain, tapi dari dalam dirinya sendiri. Karena terlalu lama memilih diam, karena membungkam anaknya atas nama iman. Suatu sore, ia datang ke kamar Safira dengan tangan gemetar membawa sesuatu. Selembar foto hitam putih. Ayah Safira tersenyum muda, duduk di tangga rumah sambil menggendong bayi kecil. "Maaf ya, Fa," ucapnya pelan. "Mak pikir dengan menyerahkanmu, kita akan aman, akan masuk surga bersama. Tapi ternyata kita malah membangun penjara untuk kamu tinggal." Safira menatap ibunya, tak berkata apa-apa. Ia hanya memeluknya. Pelukan lama, penuh luka dan cinta. Dan untuk pertama kalinya, mereka menangis bersama.
Sementara itu di kota, sidang Kiai Walid disorot media nasional. Tuntutan datang dari berbagai pihak, kekerasan seksual, penghilangan orang, manipulasi keagamaan, hingga praktik ritual sesat. Tapi yang paling menyakitkan adalah kesaksian para perempuan muda yang dulu hanya dianggap bidadari titipan langit. Umi Rafikah, istri pertamanya, bersaksi dengan wajah tenang. Ia menyebut Kiai sebagai pendeta dalam jubah santri. Dan saat gilirannya tiba, Safira naik ke mimbar saksi. Ruang sidang sunyi saat ia membuka mulut. Saya lahir dan besar di desa yang menjadikan Kiai sebagai wakil Tuhan. Tapi hari ini saya ingin bicara, bukan untuk membalas, tapi untuk menyembuhkan. Saya ingin mengatakan, Tuhan tidak pernah menjanjikan surga lewat luka, tidak pernah menitipkan kuasa untuk menyakiti, dan tidak pernah menuntut perempuan jadi korban demi keimanan. Semua orang diam. Di bangku belakang, Fatimah duduk bersama pendamping hukum, menggenggam boneka kecil. Ia menatap Safira dengan mata bulat yang kini tak lagi kosong, tapi penuh harap. Vonis dijatuhkan 25 tahun penjara. Tapi bagi banyak korban, keadilan bukan soal angka. Keadilan adalah saat mereka bisa bangun setiap pagi tanpa mimpi buruk, tanpa harus menahan air mata setiap mendengar lantunan doa. Beberapa minggu kemudian, Safira meninggalkan desa. Ia tak pergi sebagai pelarian, tapi sebagai penulis. Bersama Syakir dan jaringan LSM, ia akan mendirikan lembaga pendidikan dan pemulihan trauma bagi perempuan korban kekerasan spiritual. Saat berkemas, ia menatap lemari kecil di kamarnya. Di dalamnya masih tersimpan surat beasiswa dari kampus yang dulu tak sempat ia masuki. Hari ini, surat itu sudah kadaluarsa. Tapi cita-cita tidak. Ia akan menempuh jalannya sendiri. Jalan yang tidak dibukakan dengan mimpi orang lain, tapi dengan langkahnya sendiri. Di dalam kereta menuju kota, Fatimah duduk di sampingnya, tertidur dengan kepala di bahu. Safira membuka buku catatan dan mulai menulis. Kalimat pertama di halaman baru. Aku pernah ditawari surga, tapi dengan harga tubuhku, suaraku, hidupku. Hari ini aku menolak, dan kutemukan bahwa surga ternyata bukan tempat, tapi hak untuk memilih hidupku sendiri. Dan mungkin dari sanalah surga yang sebenarnya lahir. Lutfi, yang pernah ditahan karena menyerbu pesantren, kini tinggal di Jakarta. Ia menulis blog yang viral tentang agama dan kekuasaan tubuh perempuan dengan nama Penael. Ia dan Safira masih berkirim pesan, kadang lucu, kadang getir, tapi selalu hangat. Ustadz Syakir memutuskan tidak kembali ke dunia pesantren. Ia menjadi relawan pengajar di lembaga rehabilitasi, membawa kitab yang ia tulis ulang sendiri. Kali ini tanpa tipu daya. Bu Yusni mulai membuka kelas mengaji kecil di rumah, tapi kali ini ia mengajar dengan rasa tanya, bukan dogma. Ia belajar membaca ulang kitab, bukan hanya dengan mata, tapi juga dengan hati. Dan Fatimah kembali tersenyum.